I thank God and my lucky stars. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Hey, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, love the angel. Tomorrow comes and goes before you know. Halo Sobat Rupiah, kembali lagi di Semeru, serunya mereview buku. Bersama aku Utinda Maranti. Nah, hari ini kami sedang di Nuansa Cafe, tepatnya di Jalan Suhada. Teman-teman, aku ada buku menarik nih yang akan aku sampaikan kepada teman-teman, yaitu Rich Dad Poor Dad. Di mana buku ini mengajarkan kita tentang uang kepada anak-anaknya yang tidak diajarkan oleh orang miskin atau kelas menengah. Apa sih yang menarik dari buku ini? Buku ini tentunya memiliki dua pandangan yang berbeda terkait ayah kaya dan ayah miskin. Sebelumnya aku mau ngenalin ke kalian dulu siapa penulis buku ini. Penulis buku ini adalah Robert T. Kiyosaki, merupakan seorang penulis, pengajar, wirausahawan, dan juga motivator. Kiyosaki ini terkenal karena memiliki pandangan berbeda tentang keuangan dan investasi. Kiyosaki juga merupakan seorang penulis buku yang sudah masuk internasional dan profilnya sudah terkenal di media manapun. Teman-teman, kalian udah tahu kan siapa penulisnya? Begitu terkenalnya Kiyosaki ini karena beliau memiliki pandangan yang berbeda tentang keuangan dan investasi. Buku ini tertuju untuk orang yang ingin kaya dengan cara yang tidak biasa, dan juga orang tua yang ingin mengajarkan anaknya menjadi kaya, dan juga orang yang ingin memiliki atau mengetahui bagaimana cara berwirausaha untuk mengembangkan finansial. Nah, ada beberapa poin yang akan aku bagikan kepada kalian. Buku ini lebih tepatnya seperti yang aku jelaskan tadi, bahwa memiliki pandangan yang berbeda antara ayah kaya dan ayah miskin. Ayah miskin menganggap bahwa menjadi kaya itu dengan mendapatkan prestasi, memiliki nilai yang tinggi, dan mendapatkan pekerjaan yang tetap. Sedangkan ayah kaya itu memiliki pandangan yang berbeda dengan ayah miskin. Ayah kaya berpendapat bahwa untuk menjadi kaya, sebagai anak harus menggunakan uangnya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, ada beberapa poin yang akan dibahas buku Rich Dad Poor Dad. Yang pertama, untuk menjadi kaya, biarkan uang yang bekerja untuk kita. Jadi kita harus mengetahui betapa pentingnya mempekerjakan uang dengan investasi. Orang kaya dan orang miskin memiliki pandangan berbeda tentang ini. Orang kaya itu lebih mengalokasikan uang kepada investasi, sedangkan orang miskin itu lebih cenderung menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang belum tentu bermanfaat. Sehingga jika kita bisa bijaksana dalam menginvestasikan uang, maka kita bisa mendapatkan kekayaan atau mencapai kekayaan dalam waktu ke waktu. Beda dengan kita yang menggunakan uang tanpa arah. Yang kedua adalah melek keuangan. Namun melek keuangan ini belum banyak orang memahami. Orang kaya dan orang miskin memiliki perbedaan pandangan antara aset dan liabilitas. Aset itu bisa menambah penghasilan, sedangkan liabilitas itu menguras uang. Orang kaya itu lebih mengalokasikan uangnya kepada aset, sedangkan orang miskin itu lebih kepada liabilitas. Sehingga orang miskin itu mengeluarkan uangnya tanpa tahu itu bermanfaat atau tidak, dan dia lebih fokus kepada kepemilikan liabilitas. Robert T. Kiyosaki juga mengatakan, otak kita bisa menjadi lebih besar kepada aset atau justru lebih besar kepada liabilitas. Yang ketiga adalah orang kaya paham bagaimana menghadapi pajak lewat korporasi. Pajak dulunya itu hanya ada kepada orang kaya, namun memberatkan kepada orang miskin dan kelas menengah. Karena adanya perlindungan korporasi. Orang kaya, kekayaannya itu dilindungi oleh struktur korporasi, sehingga memungkinkan mereka terhindar dari pajak dan juga hukum. Nah, ada beberapa poin nih, bagaimana sih kita agar terhindar atau memahami tentang perpajakan. Jika kita ingin mencapai kekayaan, maka kita harus memiliki atau menguasai 4 bidang keuangan. Yang pertama adalah akuntansi, yang kedua investasi, yang ketiga pemahaman pasar, yang keempat pemahaman hukum dan juga perpajakan. Nah, poin selanjutnya yaitu jadikan belajar nomor 1 dan pekerjaan nomor 2.
pentingnya untuk kita mengutamakan belajar, karena dengan belajar kita bisa menguasai atau menambah wawasan kita, bahkan kita bisa menambah penghasilan kita. Orang kaya itu melihat pekerjaan untuk belajar, karena bagi mereka jika kita bekerja sambil belajar, maka kita bisa belajar bisnis di tempat pekerjaan kita. Sehingga kalau kita mengaitkan pekerjaan kita dan pembelajaran, maka kita akan mendapat kedua manfaat, yaitu pengetahuan dan uang. Jadi teman-teman, saat kita bekerja, kita tidak hanya fokus dengan uang, namun kita juga fokus dengan pelajaran. Apa yang bisa kita dapatkan, ilmu apa yang bisa kita gunakan, apalagi yang berkaitan tentang bisnis. Nah, selanjutnya untuk mencapai kekayaan juga kita pasti ada rintangan. Namun setiap rintangan pasti ada solusi, bukan? Ada beberapa rintangan saat mencapai kekayaan. Yang pertama yaitu sinisme, yang kedua rasa malas, yang ketiga sikap boros, yang keempat kesombongan, dan yang kelima adalah rasa takut. Tentunya ada beberapa solusi untuk kita menghadapi permasalahan ini. Yang pertama sinisme, yaitu pemikiran negatif. Saat kita mencapai atau menginginkan suatu kekayaan atau ingin mencapai suatu tujuan, maka hilangkanlah segala pikiran negatif, sehingga pikiran negatif itu tidak menghalangi langkah kita dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang kedua yaitu rasa malas. Tentunya setiap manusia itu tidak akan tertinggal dari rasa malas, karena rasa malas juga sudah tertanam di dalam diri manusia. Tapi kita bisa mengatasi atau mengurangi rasa malas yang ada di diri kita dengan cara memberikan motivasi atau menambah tekad yang kuat untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu kesombongan. Nah, jadi kita itu jangan sombong, karena sikap sombong itu bisa menghalangi atau bisa memberhentikan kita dalam satu langkah yang ingin kita gapai. Sehingga kita harus terus belajar, harus terus mencari tahu atau mencari inspirasi kepada orang-orang yang memang paham di bidang kita atau di bidang yang sama. Yang keempat yaitu sikap boros. Jadi kita harus mengutamakan investasi sebelum pengeluaran, karena investasi itu penting, seperti menabung, menambah aset, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu rasa takut. Jangan biarkan rasa takut itu menghalangi langkah kita, karena untuk mencapai suatu kekayaan atau mencapai suatu tujuan, kita harus berani atau mengambil tekad yang kuat. Poin selanjutnya yaitu raih tujuan dengan segera memulainya. Jadi di saat kita ingin mencapai atau meraih tujuan kita jangan sampai menundanya. Ada beberapa poin juga dibahas di buku ini. Yang pertama yaitu memiliki tekad yang kuat. Yang kedua, kita tidak hanya fokus di dalam satu bidang saja. Kita bisa belajar di bidang-bidang yang lainnya untuk menambah wawasan atau pengetahuan kita. Yang ketiga yaitu utamakan investasi daripada pengeluaran. Jadi kita juga bisa menabung, dari hasil yang kita dapatkan kita bisa menabung, kita bisa menambah aset, dan utamakan itu dan lakukanlah secara disiplin. Yang keempat yaitu mencari inspirasi kepada orang-orang yang sama di bidang kita. Jadi kita bisa belajar entah kepada kerabat, teman, atau orang-orang terdekat. Nah, ini poin yang paling penting yang juga aku suka, yaitu berbagi hasil sebagai kedermawanan dan keberkahan. Jadi kita di saat kita mendapatkan penghasilan, kita bisa berbagi atau memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, karena berbagi itu pastinya tidak merugikan kita. Nah, mungkin hanya itu review buku yang berjudul Rich Dad dan Poor Dad. Buku ini bisa kalian dapatkan di Perpustakaan Bank Indonesia Kalimantan Barat, tepatnya di Jalan Ayani, depan kantor gubernur. Terima kasih sudah menyaksikan review hari ini. Semoga kita bertemu lagi di review buku selanjutnya. Dadah!